Ya, dan inilah rangkaian road trip perjalanan pulang kami dari KM0 Indonesia menuju ke kota kami di Semarang. Kami melintasi lintas barat Sumatera. Untuk rangkaian perjalanan kami berangkat dari kota Semarang ke KM0 melalui lintasan timur Sumatera bisa ditonton di part 1. Road trip hari ke-12 kami. Jam 7 kami sudah menyeberang kembali ke Banda Aceh dengan menggunakan kapal cepat. Dan mobil kami baru tiba jam 12 siang. Sehingga kami dijemput kembali oleh mobil yang kami sewa di Banda Aceh. Sembari menunggu mobil kami datang, kami sempatkan untuk belanja kopi Aceh dan emping asi singli. Sekitar pukul 1 siang, kami kembali ke Pelabuhan Ule-Ule untuk mengambil mobil kami dan melanjutkan perjalanan kami menuju Melaboh. Sebelum meninggalkan kota Banda Aceh, kami sempat berkunjung ke salah satu museum kapal yang sempat terdampar saat terjadi tsunami tahun 2004. Setelah itu kami sempat berkuliner seafood di Banda Aceh. Baru sekitar jam 2 siang kami bergerak menuju Melaboh. Jarak antara Aceh dan Melaboh hanya sekitar 238 km. Dan yang sangat mengejutkan, jalan dari Banda Aceh ke Melaboh sangat halus, mulus, dan lebar. Sepanjang perjalanan itu kami juga sempat menikmati kopi di puncak Gunung Gerote. Sore hari kita sempat menikmati matahari terbenam di sepanjang pantai sepanjang perjalanan kami di Melaboh. Di situ kami sempat beristirahat sejenak sembari memasak sedikit cemilan yang akan kami bawa untuk meneruskan perjalanan kami. Pantainya sepi, cuman ada beberapa pengunjung yang di situ. Pantai ini terletak bersebelahan persis dengan jalan yang kami lewati. Dan sekitar pukul 10 malam kami sudah tiba di Melaboh. Melaboh adalah kota kecil, di sana tidak banyak hotel. Dan kami memilih menginap di Eva Sky Hotel. Ini sudah sampai ke road trip di hari ke-13 kami. Hari ke-13 kami menempuh perjalanan dari Melaboh ke Danau Toba. Perjalanan ini kami tempuh dengan jarak 510 km. Kami sempat ragu dan berencana memotong trip ini menjadi 2 etape, yaitu Melaboh ke Sababu Salam, baru kami lanjutkan sampai dengan di Pulau Samosir. Tapi mengingat waktu yang terus berjalan dan masih banyak kota yang harus kami lewati, maka jam 7 pagi kami menguatkan mental untuk melintas perjalanan ke Pulau Samosir hanya dengan 1 etape. Perjalanan menuju ke Pulau Samosir ini kami disuguhi oleh pemandangan pantai sepanjang jalan, dan yang pasti kami tetap harus melintasi hutan-hutan sawit kembali. Dalam menuju perjalanan ke Pulau Samosir di Danau Toba ini sangat susah untuk mencari SPBU, apalagi jenis Pertamina Dex seperti yang kami pakai. Setelah melewati perjalanan yang panjang, kami sempat masuk ke perbukitan dengan jalan yang berliku. Akhirnya jam 12 malam kami baru tiba di Samosir Cottage di Danau Toba. Ini road trip hari ke-14 kami.
kami menikmati indahnya Pulau Samosir. Siang itu kami awali makan siang di Toba Cafe. Tempatnya teduh, enak, di pinggir danau pula. Suasananya ini bikin rileks. Cukup lama kami menghabiskan waktu di Toba Cafe. Betah rasanya nongkrong di tempat itu. Tapi karena waktu sudah memasuki sore hari, maka kami melanjutkan kunjungan kami ke Desa Tomo, salah satu museum rumah adat Batak yang unik. Road trip dari Melaboh ke Pulau Samosir dan road trip dari Pulau Samosir ke Bukit Tinggi memang road trip yang sangat panjang dan berat. Butuh stamina dan mental yang kuat untuk melibas trip ini dalam satu etape. Mengingat medan yang masih banyak didominasi oleh hutan dan jalan yang berkelok-kelok. Hari ke-15, pagi yang indah di road trip hari ke-15 menuju ke kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi berjarak sekitar 530 km dari Pulau Samosir. Tapi ada sedikit kendala. Mobil kami tidak bisa keluar dari parkir di hotel karena terhalang oleh mobil orang lain. Namun akhirnya dengan bantuan pemuda-pemuda Batak yang baik hati, akhirnya mobil kami dapat dievakuasi. Tapi karena kejadian ini, sehingga kami baru bisa berangkat sekitar pukul 8 pagi. Namun tidak hanya sampai di situ. Ternyata timbul masalah kedua. BBM kami menipis dan di Pulau Samosir ini hanya ada satu SPBU saja di sana. Dan tutup karena masih menunggu kiriman dari Pertamina. Untunglah kami menemukan SPBU mini untuk isi bahan bakar. Meskipun kami isi hanya dengan solar, lumayanlah untuk perjalanan sampai kami menemukan SPBU berikutnya. Jam 10 kami baru meninggalkan Pulau Samosir melalui jalur tele. Jalur tele ini adalah salah satunya jalur darat yang menghubungkan Pulau Samosir ke Pulau Sumatera. Saat makan siang telah tiba. Kami sampai di daerah Tapanuli. Di sana kami sedikit kesulitan untuk mencari makan siang. Akhirnya baru sekitar jam 3 sore kami bisa makan siang di daerah Sipoholon, arah Sibolga. Trip ini kami melintas via lintas barat Sumatera menuju ke kota Bukit Tinggi melalui kota Siborong-Borong. Sore hari kami tiba di Tapanuli Selatan. Di sini kami rehat sejenak untuk menikmati durian lokal dari Tapanuli Selatan. Cara menikmati durian di sini sedikit berbeda dengan daerah kami. Bagi teman-teman yang melintas di sini wajib coba durian Tapsel. Dan ternyata rute selanjutnya didominasi oleh jalan berliku dan menerjang tengah hutan lindung. Sedangkan untuk sampai di Bukit Tinggi masih sekitar 8 jam lagi. Kami menguatkan hati untuk melanjutkan perjalanan ke Bukit Tinggi. Membelah hutan satu persatu dengan sabar dan akhirnya kesabaran itu terbayar lunas. Jam 5 pagi kami tiba di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi kami memilih menginap di Hotel Grand Rocky karena yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan ikon Bukit Tinggi, yaitu Jam Gadang. Tak terasa sudah 16 hari kami berada di Sumatera. Hari ke-16 ini kami berada di Bukit Tinggi. Road trip hari ini berbeda. Mobil istirahat dulu di hotel. Kami menyewa bendi untuk putar-putar keliling kota Bukit Tinggi seharian. Tujuan pertama kami adalah Jam Gadang tentunya. Puas dengan foto-foto di Jam Gadang, kami melanjutkan tetap naik bendi menuju ke rumah makan cukup terkenal di Bukit Tinggi.
Dia rumah makan Mak Apung. Makanannya enak di sana. Ada isu tahu, ada koyor daging, semuanya enak. Dan di sana kami disajikan minuman teh khas Bukit Tinggi. Dan ternyata teh ini beda dari yang lain. Setelah perut kenyang, kami melanjutkan perjalanan ke Lubang Japang atau Gua Jepang. Setelah dari Lubang Japang, Wendy yang kami tumpangi mengarahkan kami ke tempat cenderamata khas Bukit Tinggi. Di sana lebih banyak cenderamata berupa bordir. Kemudian sore hari kami kembali ke hotel. Malam harinya kami dijemput kembali oleh kusir Wendy untuk makan malam sate Padang di daerah stadion di Bukit Tinggi. Cukup terkenal sih tempatnya dan banyak sekali kuliner malam di sana. Kusir Wendy-nya ini baik hati banget. Jadi kami diantar sampai mendapatkan teh khusus Bukit Tinggi ini karena teh ini punya merek beda dan teh ini unik, jadi dia berbentuk bubuk kayak kopi gitu. Ini hari ke-17 kami di Sumatera. Kami menuju ke Istana Batu Sangkar. Cukup jauh perjalanan dari Bukit Tinggi. Setelah sampai di Istana Batu Sangkar, kami lanjut kembali ke Harau. Akses menuju ke Harau ditutup untuk sementara karena adanya larangan berkerumun. Tapi karena sudah kepalang basah, kami sudah jauh-jauh ke Harau. Kami mencari jalan lain untuk masuk ke Harau. Akhirnya dengan bantuan warga setempat, kami dicarikan jalan alternatif. Dan ternyata jalan sampai ke Harau itu pun sangat indah. Di Harau kami sempat membeli tanaman hias, anggrek, dan sebagainya. Di sana karena posisi pintu masuk ditutup, di Harau ini justru sepi di dalam, sehingga kami lebih leluasa di sana. Dari Harau perjalanan kami lanjutkan ke Kelok 9. Kelok yang legendaris itu, kata orang nggak ke Bukit Tinggi kalau nggak ke Kelok 9. Nggak terasa udah 18 hari aja nih kami di Sumatera. Hari ini tidak banyak aktivitas yang kami lakukan. Dari Bukit Tinggi kami ingin menuju ke Danau Malinjau. Yang pasti arah menuju ke Danau Malinjau ini sangat menarik karena kami harus melewati Kelok Ampak-Ampak. Sebelumnya kami berhenti sebentar untuk membeli bekal makan siang. Orang Bukit Tinggi bilang itiak lado mudo. Ya, kalau bahasa kami sih bebek yang dikasih bumbu sama cabai. Setelah bekal kami siap, kami lanjut ke destinasi selanjutnya. Di jalan kami menemukan sesuatu yang unik. Di sana ada proses pembuatan gula merah yang cara penggilingan tebunya masih dengan tradisional. Bahkan yang menggiling tebu itu adalah kerbau. Kami rehat sejenak di sana sembari mengamati cara kerbau itu bekerja. Setelah kami melihat penggilingan tebu, kami melanjutkan perjalanan ke Kelok 44. Sampai di Danau Malinjau, kami bersantai sebentar sambil minum kopi. Hari ke-19
Tibalah saatnya kami meninggalkan kota Bukit Tinggi. Kami berjalan menuju ke Padang. Sebelum meninggalkan kota Bukit Tinggi, kami sempatkan membeli bakal makan siang. Keluar dari Bukit Tinggi, kami berhenti lagi untuk membeli makanan khas. Makanan itu berada di pinggir telaga. Kami menikmati Bika Talago. Lanjut lagi menuju ke Padang melalui jalur Sitinjau Lewi. Penasaran juga sih sama jalur yang heboh ini. Sesampainya kami di Danau Singkara, kami sempat berhenti makan siang di pinggir danau. Dan tak lupa kami membeli ikan khas danau itu. Ikan bilih namanya. Setelah menempuh jarak 96 km saja, akhirnya kami tiba di Padang. Kami menginap di Hotel Mercure di Padang karena hotel ini terletak di pinggir pantai. Pagi ini kami bangun pagi. Sudah 20 hari kami berada di Pulau Sumatera. Trip hari ini kami harus melanjutkan perjalanan dari Padang ke Bengkulu. Jarak dari Padang ke Bengkulu harus kami tempuh sejauh 540 km. Jalur yang kami lalui melalui beberapa kota. Yang jelas pasti kami belum pernah singgah di sana. Dan di sana kami juga melewati salah satu bandara, yaitu Bandara Mokomoko. Dengan medan yang berkelok-kelok dan hampir 80% jalur tersebut adalah trek hutan. Ya, walaupun jalur ini relatif sepi, tapi jalur ini merupakan jalur bis antar provinsi. Jalur travel, truk juga, jadi pasti jalur ini adalah aman dari begal. Dan juga kami harus menyisiri pinggir pantai barat Pulau Sumatera. Kami sangat percaya diri melintas satu trip ini dalam waktu satu etape. Walaupun kami tahu bahwa malam hingga dini hari kami baru akan sampai di Bengkulu. Di Bengkulu kami menginap di Mercure juga. Setelah melalui perjalanan panjang, baru sekitar jam 2 dini hari kami tiba di kota Bengkulu. Hari ke-21. Hari ini kami berencana eksplor kota Bengkulu. Dan rencana pertama kami adalah melihat bunga rafflesia yang sangat terkenal itu. Tapi sayangnya karena jarak yang kami harus berjalan ke tengah hutan, maka rencana itu harus kami tunda. Tapi suatu ketika pasti kami sekeluarga akan kembali lagi ke hutan itu untuk melihat bunga rafflesia. Kami mengalihkan destinasi pertama kami ke rumah pengasingan Bung Karno.
Jarak antara rumah pengasingan Bung Karno dan hotel kami menginap tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 3 km saja. Di sana kami disambut baik oleh tour guide di sana yang juga berasal dari Jawa Tengah, kota yang tidak jauh dari kota kami berasal. Beliau berasal dari Boyolali. Menjelang siang, kami makan siang di pinggir pantai. Tentunya kalau di Bengkulu, menu yang paling terkenal adalah seafood, sehingga kami memilihnya. Tapi sebelum ke rumah Bu Fatmawati, kami sempatkan sebentar. Kami membeli durian dari Bengkulu Utara. Setelah itu kami melanjutkan destinasi selanjutnya. Di sana kami berkunjung ke rumah Ibu Fatmawati, sang penjahit bendera pusaka pertama. Hari ke-22 kami harus meninggalkan kota Bengkulu menuju ke Lampung. Jam 7.30 pagi kami sudah bersiap untuk menjalankan trip ini. Dan ini adalah trip terakhir kami memutari Pulau Sumatera. Kami sempat ragu dalam memilih rute yang harus kami lintasi. Rute pertama kami akan memilih jalur tengah, melewati Lahat, Muara Enim, dan Prabu Muli sampai dengan Palembang, masuk ke jalur tol Palembang hingga Lampung. Tapi informasi yang kami terima antara jalur Lubuk Linggau sampai dengan Curug masih banyak begal dan jalannya pun relatif jelek. Dan kami harus menempuh jarak 626 km. Di trek ini lintas barat Sumatera, kami melalui Kota Mana, melintas di hutan lindung Bukit Barisan, Kota Agung, dan akan berakhir di Bandar Lampung. Di daerah Tais, kami sempat berhenti sebentar untuk mencicipi durian lokal yang dijual oleh petani lokal di sana. Sepanjang perjalanan menuju Lampung, kami beberapa kali berhenti di pinggir pantai untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Sampai di daerah Krui, kami sempat makan sore di rumah makan Pondok Kruing. Menu yang disajikan di sana khas sekali. Di sana ada sate ikan tuhu. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya jam 10 malam kami pun harus melintasi hutan lindung Bukit Barisan. Kami membelah hutan Bukit Barisan sejauh 10 km agar kami bisa sampai di Kota Agung. Di jalur ini kita harus sangat hati-hati dikarenakan jalur tersebut berkabut, jalannya sempit,
dan penuh dengan tikungan ekstrim, bahkan turunan-turunan ekstrim juga ada. Akhirnya jam 1 malam kami pun tiba di Swiss Bell Hotel di Bandar Lampung. Ya, kita sudah memasuki Bakauheni. Artinya kita sudah selesai traveling kita di memutari Pulau Sumatera selama sebuah kenangan, sebuah sejarah yang tidak terlupakan, yang bisa menjadi cerita besok anak cucu kita. Disinilah traveling kami memutari Pulau Sumatera dimulai. Dan di sini pula traveling kami sekeluarga memutari Pulau Sumatera selama 22 hari dengan total jarak tempuh sejauh 7.021 km harus berakhir. Jalur berangkat kami melalui lintas timur Sumatera dan untuk kembali kami memilih lintas barat Sumatera. Ya, kami sekeluarga memang mempunyai hobi yang sama, yaitu traveling, melihat dengan dekat keindahan kota dan budaya di tempat-tempat yang kami lalui, yang tidak akan kami dapatkan jika kami melakukan traveling ini dengan menggunakan pesawat. Selamat tinggal Pulau Sumatera, keindahanmu sungguh sangat istimewa. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman kami di Pulau Sumatera yang sudah banyak membantu perjalanan kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Bagi teman-teman yang belum melihat video dari hari pertama kami sampai hari terakhir ke-22, silahkan klik link di bawah. Semoga bisa membantu teman-teman yang akan melakukan traveling explore Pulau Sumatera.